ingat Bapak Ibu, anak ini mudah terganggu dengan suara, bukan mudah terganggu dengan gambar. Kalau visual mudah terganggu dengan gambar, tapi kalau anak auditori mudah terganggu karena apa? Karena alat yang paling peka apa? Telinga. Ya tadi telinganya lebar tadi loh. Makanya sedikit aja keributan langsung ini. Clear ya? Supaya kita ini. Selanjutnya dia itu kalau zikir atau kalau apapun harus menggerakkan bibir. Supaya apa? Supaya seperti ngomong. Kemudian senang membaca dengan keras, nggak bisa membaca dengan diem, harus ada suara yang didengarkan. Dan kemudian dia ini pinter menirukan irama dan nada. Mohon maaf, rata-rata penyanyi itu di sini. Clear ya? Lah, sekarang terakhir ini penting ini, kinestetik. Kinestetik. Lah, kinestetik ini anak-anak ini pertama dia itu mudah menanggapi gerakan. Kalau orang menyapa orang visual menyapanya pakai tangan. Begitu toh? Orang auditor menyapanya, "Woi." Begitu toh? Tapi kalau orang kinestetik datangi dan nyentuh. Start. Begitu. Itu orang kinestetik. Jadi kalau ada anak, kamu tuh nyentuh-nyentuh, itu tandanya dia kinestetik. Clear ya? Kalau saya Ustadz Anas auditori. Kalau saya itu visual. Tapi kalau saya datang Ustadz Anas pakai menyentuh, itu orang apa? Kinestetik. Lalu orang kinestetik ini suka kalau ngomong itu tidak berhadap-hadapan, tapi lebih suka diajak ngobrol itu bersamping sambil nyentuh. Clear ya? Jadi kalau kita punya anak orang kinestetik, cara ngomong kita kepada anak jangan berhadapan, tapi samping sambil kita sentuh. Kalau orang auditori, gak penting nyentuh atau enggak, sing penting suaranya lantang. Kalau orang visual, ngomongnya harus berhadap-hadapan dengan anak. Clear ya Bapak Ibu? Supaya kita tahu nanti. Kemudian selalu berorientasi pada fisik dan banyak bergerak. Gak iso meneng. Itu. Yang selanjutnya, otot-ototnya biasanya gede. Karena dari kecil memang orientasinya bergerak, dan bergerak itu mengembangkan otot-ototnya. Dan yang selanjutnya, belajarnya dengan praktek. Clear ya? Lah, saya akan menjawab satu pertanyaan dari Bunda tadi. Ustadz, anakku kok telu-telune podo, semuanya cukup? Berarti Bunda patut bersyukur. Anak ini sampai ngajak ngomong secara visual nangkep, diajak ngomong auditori juga nangkep, suruh praktek juga nangkep. Enak. Berarti jalan tol di dalam menyerap informasi, jalan tolnya ada 3. Tapi biasanya karena kalau 3-3-nya itu rata-rata.
tidak ada yang terlalu menonjol. Tapi bagi yang tadi menonjol sekali, berarti jalan tolnya bebas, hambatannya betul-betul tinggi, yang lain turun. Ada plus dan minusnya. Clear Bun ya? Oke, sampai di sini sebelum saya melanjutkan ada pertanyaan terkait bagaimana kita memahami. Silakan, ada mic Ustadz, ada yang bertanya ini. Bunda ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Ibu Umi dari Wali Murid Sabila Yasir. Ini Pak, untuk metode yang itu kan ke anak-anak kan ada kinestetik, ada visual, ada yang tadi. Kalau misalnya dari ketiga itu sepertinya dia ada di visual, ada di kinestetik, juga ada di auditorium, itu termasuk anak yang seperti apa? Soalnya kalau saya melihat ciri-ciri dari masing-masing itu, ada salah satu anak saya kok sepertinya dia juga ya visual, ya kinestetik, ya itu. Yeah. Dari ketiganya itu yang dominan apa bisa dikategorikan yang mana? Oke, Terima kasih. Terima kasih. Bun, anak Bunda kalau di situ hitungannya berapa Bu? Ada nggak hasilnya? Yang paling dominan apa di situ? Visualnya apa? Cukup atau tinggi? Baik, berarti yang paling dominan jalan tol yang paling mudah ditangkap oleh putri atau putra ibu adalah rangsangan yang sifatnya visual. Rangsangan seperti visual itu gambar, ya toh, yang bisa dilihat oleh mata dia. Lah pertanyaannya, berarti kalau yang dominan visual, apakah kinestetik? Ya nggak ada sama sekali. Ya ada. Tidak ada orang yang terlalu ekstrim, visualnya 10 kemudian auditorinya 0, nggak mungkin. Mungkin visualnya itu 8 atau 7, auditorinya 6 atau 5. Nggak ada yang ekstrem, visual itu 9, 10, auditori hanya 3 atau 2. Jadinya yang pertama visual Bun ya, yang nomor 2 apa Bun? Di situ. Cukup ya, ya berarti cukup itu kategori dirangsang dua-duanya masih bisa. Tetapi kalau rangsangan paling cepat, Bunda harus mengakui anak Bunda suka visual. Clear gitu ya? Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Ada lagi yang bertanya? Oke, satu lagi, silakan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wali dari Vanuvi. Kalau mencari anak yang untuk tahfidz, apa Ustaz? Saya melihat ini kebalikannya. Ini kalau yang di sini auditorinya paling tinggi, tapi hafalannya susah. Apanya? Hafalannya susah. Oh, nggak bisa. Iya. Apa perlu diteriakin gitu Ustaz? Oke. Ya, terima kasih. Terima kasih. Sekarang begini, apa hubungannya hafalan sama ini? Sebenarnya hubungannya hafalan itu terkait dengan ada kecerdasan secara umum, Pak. Ya toh? Ada kecerdasan secara umum di situ, ada enggak? Kategori apa, Pak? Yang paling tinggi itu, yang paling atas. Ditambah bagaimana seseorang itu memasukkan hafalannya. Kalau orang memasukkan hafalannya, anak disuruh baca Al-Quran, ya, lalu mengulang-ulang, itu berarti merangsang apa? Saya tanya, ini hafalan. Lalu anak ngambil Al-Quran, kemudian dia ngulang-ulang setiap kali yang namanya, anggap aja lah
amma yatasaalun, amma yatasaalun, amma yatasaalun. Itu kira-kira yang dirangsang apa itu? Yang dirangsang visual, karena basis menghafalnya dari melihat tulisan. Lalu kalau anaknya auditori, ya Pak ya, lalu bagaimana caranya? Caranya adalah dia harus lebih sering mendengarkan ayat yang sedang dihafalkannya. Kenapa? Karena otaknya lebih nyantol ketika materi yang harus dihafalkan tuh lewat apa ini? Telinganya. Makanya sekarang ada program atau aplikasi di mana setiap bacaan Al-Quran tuh diulangi 3 kali atau 5 kali. Ada ya? Itu sebenarnya untuk melayani anak-anak yang auditori. Jadinya memang ada program ya, tolong nanti guru tahfidnya dibantu ini. Ada program setiap kali baca amma yatasaalun itu enggak 1 kali. Supaya didengar minimal 5 kali. Setelah 5 kali anak ini suruh ngulangi, baru nambah ayat selanjutnya. Itu dalam program itu. Kalau selama ini kan suruh baca toh, bacaan 5 kali lalu dihafalkan. Itu melayani orang visual Pak. Kalau melayani orang auditori, nyetel, dengarkan amma yatasaalun, amma yatasaalun, amma yatasaalun, amma yatasaalun. Baru yang keenam, amma yatasaalun. Anaknya anin naba'il azim, anin naba'il azim, anin naba'il azim, anin naba'il azim. Baru anaknya anin naba'il azim. Itu pakai telinga. Jadi kalau bapak ingin menyarankan anaknya ke sana, lewatkan itu. Sudah ada bayangan Pak? Tapi itu juga tetap tergantung pada kapasitas anak itu sendiri. Anak saya itu punya bakat menghafal, anakku juga nggak punya bakat menghafal. Kadang-kadang memang apalagi sudah sampai 30 juz ada unsur bakat. Bakat digabungkan dengan upaya, digabungkan dengan gaya belajar yang sesuai, sempurna. Clear Pak ya? Sudah mulai ini. Kalau selama ini anak baca ngulang-ngulang, boleh sekarang suruh dengarkan ngulang-ngulang, baru dia yang mengulangi, akan lebih cepat. Clear? Sudah ada bayangan? Oke. Lah, saya lanjutkan ya Bapak Ibu ya. Nanti kita akan bertanya lagi. Lah, Bapak Ibu, menurut seorang psikolog Ibu Sri Hapsari, potensi anak itu adalah kemampuan dan kekuatan baik secara fisik maupun mental dapat berkembang ketika adanya suatu latihan dan tunjangan sarana yang baik. Maksudnya potensi itu adalah kemampuan atau kekuatan yang itu belum berkembang, tetapi kalau dikembangkan dengan dukungan sarana juga latihan, maka potensi itu betul-betul menjadi kekuatan nyata. Saya dulu di SD punya teman-teman, ada yang pinter matematika, ada yang pinter bahasa. Tetapi itu baru potensi. Lalu kami reuni.
Ya, saya sekarang umurnya 53 tahun. Reoni. Lah ketika reoni, ada orang-orang yang sekarang dia itu sukses dengan potensi yang dulu punya, akhirnya berkembang dan dia menjadi seorang insinyur di bidang teknik sipil. Kebetulan dulu pada waktu SD-nya pinter matematika. Tapi ada orang yang lebih pinter matematika di SD-nya, sekarang dia itu orang yang pinter, yaitu bangun, istilahnya itu ngebas itu apa ya? Yang di kampung-kampung. Dia punya potensi, tapi nggak terlalu berkembang potensinya. Kenapa? Hanya kemampuannya bisa bangun bangunan kecil-kecil, sementara yang lain bisa bangun gedung bertingkat. Yang satu dikembangkan potensinya, yang satu kurang berkembang potensinya. Berarti sama anak-anak kita, Bapak Ibu, Allah karuniakan anak-anak kita kekuatan sekaligus kelemahan, betul? Lah, coba dilihat di hasil itu, Bapak Ibu. Coba saya tak lihat juga ya. Sudah dibuka, Bu? Saya juga ini. Lah, di situ kan ada kecerdasan secara umum, ada? Di mana kecerdasan secara umum itu sangat kurang, cukup, baik, dan sangat baik. Saya berharap anak kita nggak ada yang kategori kurang dan sangat kurang, ya, karena kalau sangat kurang akan sulit belajar di SMP ini. Ada yang sangat kurang? Gak ada toh? Berarti anak kita dalam kategori normal, cukup atau baik, dan syukur alhamdulillah kalau sangat baik berarti dia sangat cerdas. Clear ya, itu potensi. Logika bahasa itu juga kalau kurang nggak masalah, cukup nggak bagus, baik bagus. Logika matematika ada yang kurang, ada yang cukup, tapi nggak ada yang sangat kurang toh. Kemudian logika sosial, kemampuan berinteraksi dan bergaul. Yang saya di tangan saya ini sangat baik. Miliknya siapa ini ya? Kelas 9. Ini berarti pinter bergaul lagi. Jadi politikus cocok ini ya. Tapi bukan yang ngorupsi lo ya. Oke. Berarti potensi-potensi yang ada di depan kita ini nanti akan menjadi kenyataan kekuatan anak kita jika kita melakukan rangsangan atau latihan. Cek ya. Lah, sekarang gimana caranya? Loh kok ini. Lah, sekarang coba kita lihat caranya mengembangkan potensi. 1. Mengenali gaya belajar masing-masing anak. Sudah kenal semuanya? Berarti langkah ini wis kita lakoni. Gara-gara SMP Mujahidin nekat. Ya toh? Coba kalau nggak begini kan kita nggak tahu toh. Itu yang pertama, dikenali. Yang kedua, mencoba berempati
pada gaya belajar anak, walaupun itu tidak sesuai dengan gaya belajar wong tuwane. Contohnya gimana? Gini Bapak Ibu, wong tuane gaya belajarnya visual. Belajar itu harus duduk manis, kemudian di depan buku, ya, lalu harus berjam-jam. Anaknya belajarnya enaknya adalah di atas karpet berguling-guling sambil mendengarkan musik ringan. Wong tuane, ini rekreasi atau? Tolong harus setelah ini memahami. Itu namanya empati. Anak kinestetik, kita paksa duduk lama selama kita mampu bertahan 30 menit. Anak kinestetik namanya penyiksaan. Kita harus fahami itu. Clear ya? Itu berempati. Karena banyak orang-orang yang ya mohon maaf tidak bisa berempati, akhirnya anak melakukan suatu kehendak orang tuanya, diem duduk, tetapi hatinya ini dia nolak, sebenarnya akhirnya nggak pernah berkembang. Ini. Oke, selanjutnya, saat berkomunikasi libatkan sebanyak mungkin gaya belajar. Maksudnya gimana? Kalau saya ngobrol sama Ustadz Anas, maka nggak boleh hanya Ustadz gimana kabarnya. Saya harus ngomong juga ini kinestetik juga. Ustadz Anas gimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah. Kan lebih enak. Visual juga saya condong ke dekat, terus suara juga, tangan juga menyentuh. Itu akan membuat anak kita merasa nyaman. Kenapa? Karena 3 gaya itu kita layani. Clear ya Bapak Ibu? Ngomong, nyentuh, sambil duduknya seimbang. Walaupun anak kita. Kan kadang-kadang orang tua itu anaknya ini gimana belajarnya, nggak nyaman. Harus untuk visual dia lebih suka begini, tangan begini, kemudian nanyanya juga gimana pramukanya, begitu. Itu untuk melayani auditori. Itu yang kedua. Yang ketiga, mendorong anak untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang berbasis pada semua gaya. Contoh, kita tahu anak kita itu nggak suka gambar, tapi sukanya yaitu bermain ngomong. Lalu dia izin, Ma, aku boleh ya ikut ekstra lukis? Kan begitu toh? Kita tanya, loh, apa alasanmu kok milih ekstra lukis? Jawabannya apa? Konco-koncoku ikut semua. Kalau sebelumnya kita nggak tahu gaya belajar anak kita nggak bisa jawab. Kalau setelah ini harus tahu. Nduk, kira-kira awakmu nyaman toh lukis itu? Karena kita tahu gaya belajarnya auditori. Gara-gara ikut temennya suka lukis, akhirnya apa? Dia nggak lah kita boleh. Nduk, bener toh kamu srek di situ. Loh,
kenapa mah? Ini loh Nduk, dalam tes kemarin itu kok kamu ini yang paling tinggi adalah auditori, yang kedua kinestetik, baru yang ketiga visual. Loh kok kamu malah ngambil ekstra visual? Piye iki? Baru dia jawab, yo jane kurang srek tapi melu konco lo. Kan begitu toh? Kita nanya lagi, bisa nggak kamu milih yang sesuai? Apa contohnya? Ya namanya ekstra menjadi MC. Kan cocok toh kalau ada ekstra menjadi MC. Kenapa? Karena kekuatannya di mana? Di auditori. Atau sebaliknya, anaknya nggak muni blas. Setiap hari senengannya apa itu? Coret-coret, lalu ikut ekstra pidato. Nanti latihan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dua dan ibu dua yang dihormati oleh Allah. Kan begitu akhirnya toh. Kita juga ini bawa anak kita sukanya gambar, nggak suka ngomong, kok melu ekstra apa tadi? Pidato. Itu juga dipertimbangkan. Kecuali niat begini, biar gaya belajar ngomongnya terasah gara-gara pidato. Boleh. Ya boleh sesekali. Anakku gak bisa ngomong, mungkin gara-gara latihan pidato bisa ngomong. Bisa saja kalau niatnya begitu. Clear ya? Lah, selanjutnya membimbing anak untuk menemukan jalur karir yang sesuai dengan gaya belajar mereka. Ini sing paling abot, nggak bisa proses instan. Contoh, kalau gaya belajar anak kita visual, kira-kira karir yang paling mendekati visual apa Bapak Ibu? Arsitek, yes. Ada lagi? Itu loh yang menjaga di menara untuk pesawat-pesawat apa itu? Mau landing atau mau take off itu tentu orang-orang yang visual yang sangat kuat. Iya toh? Lah, di situ kan ada di lembar terakhir itu. Oke, coba dilihat di lembar terakhir itu. Ada potensi karir itu? Coba perhatikan, ambil sisi yang paling tinggi dan ambil sisi yang paling rendah. Ada? Siapa ingin menyampaikan hasilnya boleh? Yang paling tinggi atau yang paling rendah? Siapa? Ibu, oke. Yang paling tinggi apa Bun? Budaya dan pariwisata. Yang paling rendah? Bidang seni, komunikasi, audio, visual. Padahal dia tadi gaya belajarnya yang tinggi visual. Oke. Dia bidang budaya dan pariwisata. Sosialnya malah rendah, Pak. Dia sosialnya rendah. Dinamika sosialnya kurang. Iya. Tapi logika bahasanya baik. Baik. Kemampuan secara umum sangat baik. Bagus. Oke. Sekarang yang perlu dihindari apa? Yang paling rendah di... Yang paling rendah bidang teknologi dan informasi. Padahal itu yang disuka dia dalam teknologi. Yang disuka sekarang teknologi.
Iya, kalau dalam hal-hal seperti itu dia paling dominan, paling suka. Paling suka. Iya, terus untuk bidang seni dan komunikasi audiovisual itu yang seperti apa, nggih? Jadinya begini. Yang nomor berapa audio visual? Nomor 3, Pak. Bidang seni dan komunikasi audiovisualnya rendah, tapi bidang budaya dan pariwisatanya tinggi. Oke. Sekarang Sepertinya begini Bapak Ibu. Berseberangan, nggih, Pak. Kita memahami ini ya. Nggih. Bapak Ibu, aspek yang namanya laporan asesmen tentang bidang karir itu adalah basisnya apa yang paling diminati oleh anak kita hari ini. Gitu. Clear ya? Sementara potensi yang dimiliki di lembar pertama. Potensinya di Lembar pertama. untuk poin yang mana ya, Pak? Potensi logika Untuk di lembar bahasa. pertama semuanya itu adalah berkaitan dengan potensi. Kalau logika matematikanya di sini sangat baik, sarannya kemana, Pak? Lah, sementara sekarang ini yang paling dekat oleh anak teknologi toh, Iya, yang disuka karena sekarang. dia megang handphone dan lain sebagainya. Oke. Lah, apakah di teknologi itu tidak ada logika matematika? Ada toh? Oke. Maka sebenarnya di titik itu orang yang belajar tentang coding, paham ya coding ya Bapak ya? Siapa yang tahu banyak coding itu? Ya, pemrograman itu mesti menggunakan logika matematika. Dia pakai teknologi, tetapi teknologi ini tidak banyak di aspek nanti untuk interaksi, tetapi di logika pemrograman. Membuat program-program, aplikasi-aplikasi yang ada di yang namanya di contoh pemrograman yang sangat dekat sekarang ini apa? Bapak Ibu pernah nggak sekarang ini kita ini Shopee lah, sering nyopi Bu? Tidak, Pak. Boten. Boten. Ibu yang ini pakai gadget apa? Yang pakai gadget maksudnya? Gojek? Saya Ya, hanya aplikasi WA, Pak. hanya lah. Sekarang orang buat Gojek itu kan pakai program toh, cuma program yang sudah sangat besar. Oke. Program yang sederhana adalah contoh umpamanya saya punya guru di sekolah. Apakah guru saya ngerjakan tugasnya dengan tidak? Saya buatkan program aplikasi. Setiap tugas guru yang dia lakukan, dia langsung klik di program itu dan otomatis di akhir hari sudah tahu berapa persen masing-masing. Lah, orang yang membuat program ini pakai logika. Logikanya harus bagus dan itulah. Berarti kenapa kok di teknologi nanti diarahkan teknologi yang namanya pemrograman, dan itu nanti saya berharap guru-guru nanti akan membantu anak-anak mengarahkan mereka pada potensi-potensi di halaman yang pertama. Di halaman yang pertama itu anak-anak kita. Yang dihindari tadi apa, Bu? Yang kurang, yang rendah di sini teknologi informasi dan seni komunikasi audiovisual. Audio visual ya. Ya, Yang paling bidang rendah? seni. Yang paling rendah. Yang paling tinggi Yang seni dan paling budaya. tinggi budaya dan pariwisata. Iya. Dia suka anu tuh, Bu. Ngelencer tuh, Bu. Belum saya ketahui, Pak, tapi kalau diajak kemanapun dia mau. Dia mau ya. Nah, pada titik itu yang mungkin yang minat di checklist si anak itu. Saya berharap dia nanti akan visual bagus. Ya toh, yang nomor 2 apa? Auditori atau kinestetik? Sama ya, Bu? Yang nomor 2 maksudnya yang rendah. Yang gaya belajarnya.
Yang gaya belajarnya yang baik itu visual. Visual yang paling bagus, yang Yang auditori sama kinestetik cukup semua. cukup semuanya. Ya sebenarnya paling aman itulah. Tidak Kalau- ada yang kurang gitu. Kalau dinamika sosial itu yang potensial Dinamika sosial itu termasuk rendah, Bu. rendah, Jarang bergaul mungkin. pendiam nggih. Ya. Nggih. Dinamika sosial itu adalah orang yang jarang bergaul. Nyaman dengan sendirinya. Kalau dinamika kepribadian, Dinamika kepribadian, kemampuan dia menghadapi stres atau ketahanan dia untuk untuk dirinya sendiri iya, dia tinggi tuh. sangat baik. Lah, berarti dia itu tahan untuk menghadapi stres. Emosinya juga lumayan bagus. Ego tinggi mboten, Mbak? Ego Agak, tinggi. iya. Sepertinya Di ya. betul, di titik itu. Kalau logika bahasa baik. Kalau logika bahasa ya dia ngomongnya dengan logis, mudah difahami, runtut begitu. Logika sosial ini bisa dibenahi nggak Pak untuk kedepannya? Bisa. Ini hanya untuk prestasi saat ini, nggih. Iya, Dan terutama yang halaman kedua. Gitu, nggih. Iya, halaman. Cuma memang proses perkembangan ini nggak bisa setiap tahun. Anda cek setahun depan ya mirip-mirip. Iya, iya. Paling 3 tahun atau 5 tahun ada perkembangan. beda. Itu nggak apa-apa ngeceknya. Kalau tahun depan ya mirip-mirip karena Ya. progres. Tetapi dari sini kita akan lebih tahu, oh anak kita kok dinamika sosialnya lemah, apa yang harus dilakukan? Nah, itu Pak. Suruh dia untuk keluar. Kalau enggak mau, Pak, Lah gimana caranya dia mau? secara visual, nggih. Dengan cara secara visual. Ya, gimana lah dia punya temen yang Kasih banyak. gambaran gitu. Bisa saja yang namanya temennya suruh datang ke rumah. Kan begitu. Atau ibu sering ngundang temen-temennya untuk makan. Mama mau syukuran ini. Terus tolong dong koncomu sudah datang ke sini. Loh, enggak yang lain toh Ma. Enggak. 5 orang temenmu itu akan merangsang dia untuk punya lebih sosial, Bersosial. Iya. Gitu. Ya, matur nuwun. Sami-sami. Oke ya, clear ya. Dari sini sudah mulai ada pikiran ya kita. Minimal tambah PR toh kita. Kalau selama ini santai-santai, gara-gara ini oh anak saya begitu. Oke, ada pertanyaan lagi. Perlu sharing? Coba dilihat, Bun. Ibu-ibu, ada yang di-sharingkan di sini, Bapak-bapak? Oke. Bun itu Bunda. Bapaknya kelihatannya lancar-lancar saja ini. Ada. Ya. Ada Oke. Ustaz, ini Ustaz. Bentar, Ustaz. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya wali murid dari SOFA kelas 2B. Kelas 2B, kelas 8 berarti? Iya. Ya. Anak saya itu belajarnya semangatnya itu tinggi. Tapi nggak bisa nyampe-nyampe, sulit nyampenya. Maksudnya nggak bisa nyampe-nyampe itu gimana, Bun? Nggak nyantol-nyantol gitu. Nah, di aspek potensi kecerdasan itu Yang halaman pertama, kedua. halaman pertama, Bun. Yang visualnya baik, auditorinya baik, kinestetiknya yang cukup. Yang cukup ya. Kecerdasan umumnya Kecerdasan umumnya cukup. cukup ya. Logika bahasanya Bahasanya kurang, kurang ya. Logika matematika kurang. kurang. Logika sosialnya Baik. baik. Jadinya gini, Bun. Mungkin dari aspek akademis Bunda tidak boleh mengharapkan seperti anak yang lain. Tetapi yang menarik adalah sosial putri atau putra. Putri. Putri Bunda cukup kuat. Dan itu potensi itu harus dipupuk. Ya kan? Jadinya gini loh umpamanya. Saya dulu mondok. Kebetulan saya itu ketika mondok dulu mesti di ranking atas. Di kelas yang terbaik. Nah, di dalam satu kelas yang terbaik itu ada anak yang lebih baik. Saya mempertahankan kelas yang lebih baik itu dengan berjibaku.
istilahnya kerja keras mati-matian, sementara koncoku turu ae wis apik. Paham ya Bun ya? Temenku dengan tidur-tiduran aja nilainya bagus, sementara saya harus nambah waktu begadang malam untuk ini. Yang perlu dipupuk adalah jangan ditarget terhadap hasil, tapi targetlah perjuangan dia untuk mendapatkan hasil itu. Karena kesuksesan itu tidak selalu identik dengan hasilnya, tetapi selalu identik dengan perjuangannya. Saya ulang lagi, kesuksesan itu tidak selalu identik dengan hasil, tetapi selalu identik dengan usaha. Yang perlu Bunda pupuk tadi, tetap beri semangat dia untuk berusaha, tetapi jangan ditarget nilainya harus bagus-bagus. Kalau semangatnya sangat tinggi, Ya sudah, Anda syukuri aja, Anda apresiasi. Tetapi di balik ini Bunda tahu kemampuan tertinggi putri Bunda adalah bersosialisasi. dia jarang keluar, jarang kumpul sama orang. Apanya? Jarang keluar sama kumpul sama orang itu jarang. Tapi di kelasnya dia akan baik. Ya toh? Lah di titik itulah sebenarnya Bunda harus bersyukuri, dia nanti akan sukses dengan kekuatannya itu. Dimana selama ini Bunda nggak menyadari toh. Loh, anakku mbaknya sosialnya apik, tapi di kelas. Kenapa? Karena di rumah dia lebih nyaman di rumah. Ada gadget yang tidak dibatasi. Maka kalau pengen anak kita punya sosial di rumah, batasi gadgetnya. Ya lebih dia nyaman dengan apanya itu? Gadgetnya timbangannya ngobrol di luar. Kalau saya batasi gadgetnya, dari situ akhirnya dia nggak ada pekerjaan bingung. Karena nggak ada pekerjaan bingung, golek bolo. Nah, akhirnya sosialnya terangsang. Tapi kalau di ini bebas-bebasan, ya sudah, dia lebih nyaman untuk sendiri. Akhirnya anak potensinya sosial tuh hilang gara-gara gadget. Dan sekarang autis itu tidak, sekarang muncul autis baru. Kalau dulu autis anak bermasalah dengan syaraf, ada saraf yang memang membuat anak itu autis. Sekarang enggak. Gara-gara gadget, anak lebih sering menyendiri, anak menghindari pergaulan, dan anak tidak nyaman bertemu sama orang. Lalu yang terakhir tanda autis yang jelas, nggak bisa kontak mata. Karena selama ini lebih sering kontak dengan layar. Dan itulah autis model baru. Aslinya nggak autis, tapi gara-gara dari kecil sudah kecanduan gadget, sudah masalah. Maka saya mohon gadget walaupun SMP dibatasi. Saya itu wifi kalau udah jam 9:30 tak copoti. Sudah jam 9:30 malam tak copoti. Begitu. Anak saya kebetulan sekolahnya di SMP Muhammadiyah Genteng. Dari Sidoarjo Bun. Lah tiap hari naik bis kota itu loh Bun, bis yang merah itu loh. Jam 5 menit saya antar ke Bungur, dia naik bis jam 5:30, turun di Tunjungan, jalan kaki ke Genteng. Tak biarkan anak laki-laki harus apa itu? Harus tangguh. Kan kalau di Surabaya ini jam 6 pagi kan masih sepi toh? Pagi. Dan itu berjalan. Clear ya Bun ya? Sip, terima kasih jadinya. Makasih Pak. Sama-sama. Baik Ustaz.